Saudara, Anda kembali di Kompas Siang. Jaksa penuntut umum menolak 10 bukti baru atau novum yang diajukan mantan terpidana kasus Vina Cirebon Saka Tatal dalam sidang peninjauan kembali Jumat kemarin. Menanggapi penolakan dari jaksa penuntut umum, kuasa hukum Saka Tatal menyatakan siap menghadirkan sejumlah saksi dan bukti lain pada sidang lanjutan pekan depan. Sederet alasan diungkapkan jaksa penuntut umum mengapa mereka menolak 10 bukti baru atau novum yang diajukan Saka Tatal dan kuasa hukumnya dalam upaya peninjauan kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki. Di antaranya foto jenazah korban Vina dan Eki yang dianggap sebagai novum oleh pihak Saka Tatal. Menurut jaksa, foto tersebut adalah foto lama dan sudah pernah diajukan di persidangan sebelumnya. Foto itu juga dinilai lemah karena tidak disertai hasil visum. Pemohon tidak dapat menjelaskan hubungan foto tersebut sebagai alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, di mana semestinya pemohon dalam mengajukan novum terkait foto tersebut disertai hasil visum ataupun forensik, tetapi pemohon hanya berkesimpulan dalam hal tersebut adalah suatu kejadian kecelakaan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan memori pemohon yang pertama pada halaman 26 poin ke-10 yang menerangkan bahwa Saka Tatal memukul 1 kali dengan tangan kosong dan mengenai pipi korban Muhammad Rizky Rudiana di flyover Sumber Cirebon. Oleh karena itu, novum foto ke-1 sampai dengan ke-5 beserta tambahan penjelasan poin 1 memori tambahan yang diajukan oleh penasihat hukum peninjauan kembali kami anggap bukanlah novum. Jaksa penuntut umum juga membantah novum soal kesaksian Liga Akbar dan Dede. Pasalnya, keterangan kuasa hukum yang menyebut kesaksian Liga dan Dede adalah arahan dari ayah Eki, Ibtu Rudiana, tidak ada kaitannya dengan perkara Saka Tatal. Menurut jaksa, novum tersebut tidak bisa membuat perkara pembunuhan ini menjadi kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan fakta hukum mengenai pencabutan keterangan saudara Liga Akbar dan Dede Riswanto yang menurut penasihat hukum yang di dalam keterangannya diarahkan oleh Rudiana tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara anak Saka Tatal karena Liga Akbar tidak menjadi saksi dalam perkara anak Saka Tatal dan fakta hukumnya saksi Dede Riswanto tidak pernah mencabut keterangannya sampai perkara ini diputus dalam tingkat pertama, banding, dan kasasi bahwa informasi yang terdapat di dalam video yang diajukan oleh penasihat hukum pemohon tidak serta-merta menjadikan perkara pembunuhan berencana berubah menjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas tunggal. Menanggapi penolakan jaksa penuntut umum, kuasa hukum Saka Tatal menyatakan siap menghadirkan sejumlah saksi dan bukti lain pada sidang lanjutan pekan depan. Yang pasti kita punya saksi fakta, minggu depan kita buktikan apa yang terjadi 2016, sebenarnya yang terjadi seperti apa di pembuktian aja besok ya. Ada saksi fakta. Saksi fakta itu ya kan, yang nggak boleh kita sebutkan dong. Nanti ada yang lobby atau ada yang apa kan jadi masalah ini gitu loh. Tapi ada saksi-saksi lain seperti tokoh masyarakat Pak Deddy Mulyadi yang merekonstruksi kembali sehingga peristiwa ini apa ya sih yang sebenarnya terjadi, yang dulu sangat tersembunyi, yang dulu saya begitu sulit karena semua diarahkan sesuai BAP sudah mulai terbuka. Kemudian ada saksi-saksi lain yang kita harapkan adalah dari anggota kepolisian yang melakukan olah TKP karena untuk membuktikan apakah termasuk mengkonfirmasi karena kan anggota kepolisian pasti hadir di TKP waktu itu mengenai baut yang daging yang tertinggal karena kan itu dalam sidang pernah disampaikan tapi visualnya tidak pernah diperlihatkan. Di sisi lain, mantan terpidana Saka Tatal meminta anak RT Pasren, Kahfi, berkata jujur atas kesaksian yang diberikannya dalam kasus Vina. Saka Tatal meyakini Kahfi adalah teman dekat para terpidana. Sehingga Saka heran mengapa Kahfi menutupi hubungan kedekatannya dengan para terpidana kasus Vina. Ya, saksi harus berkata jujur. Ngapain bohong-bohong? Percuma bohong tuh lama-lama juga akan ganti sendiri. Jadi Kahfi itu sama yang 5 terpidana tuh sebenarnya dekat, suka main bareng. Tapi nggak tahu kenapa saat ini Kahfi ini tidak pernah mengakui bahwasanya di Kahfi ini teman-temannya 5 terpidana dan suka nongkrong bareng.
Pembuktian penyebab kematian Vina dan Eki 8 tahun silam karena pembunuhan atau kecelakaan akan menjadi bukti baru yang akan berdampak pada proses penyidikan kasus Vina dan Eki oleh Polda Jabar saat ini. Sementara proses sidang PK bergulir di persidangan, polisi belum mencari buron pembunuhan Vina dan Eki sejak Peggy dinyatakan bebas. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Bareskrim Polri melakukan gelar perkara awal untuk mengetahui kemungkinan tindak pidana terkait laporan dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede dalam kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon. Kuasa hukum Dede bilang kesaksian Dede yang tertuang dalam BAP dan berkas pengadilan copy paste dari kesaksian Aep. Gelar perkara awal untuk mengetahui kemungkinan tindak pidana terkait laporan dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede dalam kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon telah dilakukan Bareskrim Polri. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Juhandani Raharjo menyebut, polisi akan mendalami laporan tersebut apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Pada saudara Didik dan Aep, ya, laporan polisi kepada saudara Didik dan Aep, di mana setelah laporan polisi diterima oleh direktorat, dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Umum, untuk mengetahui sejauh mana permasalahan ataupun objek yang dilaporkan, kita melaksanakan gelar awal, di mana ini adalah proses dimulainya penyelidikan. Kewajiban penyidik adalah melaksanakan penyelidikan, di mana setelah penyelidikan itu apakah terjadi sebuah tindak pidana yang kemungkinan kalau terjadi tindak pidana akan dinaikkan kepada penyidikan. Kuasa hukum Dede menyebut kesaksian Dede yang tertuang dalam BAP dan berkas pengadilan adalah copy-paste dari kesaksian Aep. Kuasa hukum Dede, Suhendra Asido, Huta Barat, menjelaskan kesaksian Aep saat dirinya melihat segerombolan geng motor yang melempari dan menganiaya Vina dan Eki di malam kejadian disalin seolah menjadi kesaksian Dede juga. Suhendra menyebut Dede dibawa oleh Aep ke Polres Cirebon dan bertemu dengan Ibtu Rudiana serta diminta untuk bersaksi untuk kejadian Vina dan Eki. Dede ini bingung karena dia tidak tahu apa-apa dalam peristiwa itu, bahkan tidak kenal, ya. Nah, tapi kemudian dia harus ya melalui proses BAP tersebut yang sebenarnya peristiwa itu, jangankan ya peristiwa, dia tidak tahu nama-nama orangnya, tidak ada yang dia kenal itu semua. Nah, sehingga kemudian dia dari proses yang telah terjadi tersebut BAP itu, dan juga memang kalau kita buka kembali di dalam berkas perkara putusan itu hanya dicopas saja itu, ya dicopas saja keterangan Aep kepada keterangan Dede. Ada pertanyaan apa aja Mas Adi, Mas? Dede, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, mengaku memberikan keterangan palsu pada saat berita acara pemeriksaan di kepolisian 8 tahun lalu. Menurut Dede, dia menyesal karena keterangannya telah menyebabkan 8 orang di penjara. Dede mengaku mendapat arahan dari Aep dan Ibtu Rudiana saat pembuatan BAP 8 tahun lalu. Dia mengaku melihat gerombolan pemuda nongkrong, kemudian terjadi aksi pengejaran dan pelemparan batu. Padahal, menurut Dede, dia sama sekali tidak mengetahui peristiwa itu. Udah, katanya nanti saya lain, saya ikutin kalau kata saya, dia bilang itu. Nah terus Pak Rudiana datang lah, saya tanya ke Pak Rudiana juga, Pak Rudiana mau ngapain, buat keterangan apa, saksi anak saya meninggal. Nah disitulah diceritakan, saya nongkrong di warung. Kalau warung kan bener Pak, warung malam hanya membeli rokok. Cuman ada segerombolan anak nongkrong, pelemparan batu, bambu, pengajaran, segerombolan motor ada di situ. Sebenarnya nggak ada Pak. Sudah diceritakan sebelum masuk BAP, sudah diceritakan.
Sementara itu, ayah almarhum Eki Ibturudiana melalui tim kuasa hukum melayangkan somasi terhadap Dede, politisi Deddy Mulyadi, dan Liga Akbar. Ketiganya diduga melakukan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong terhadap Ibturudiana. Ketiga nama tersebut didesak menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Ibturudiana dan keluarga. Bila dalam waktu 3 kali 24 jam permintaan maaf tidak dilakukan, maka Ibturudiana bakal melaporkan ketiganya. Apabila dalam 3 kali 24 jam yang bersangkutan yang telah kita lakukan somasi terbuka tidak meminta maaf kepada Ibturudiana beserta dengan keluarganya dan kepada masyarakat melalui media pers yang ia beritakan, maka dengan tegas kami akan melakukan tindakan hukum dengan membuat laporan polisi terhadap mereka bertiga. Pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun silam berawal dari kemunculan film Vina Sebelum 7 Hari pada Mei 2024. Dalam kasus ini, 8 pelaku telah divonis pengadilan. 7 diantaranya dipenjara seumur hidup, sedangkan Saka Tatal telah menghirup udara bebas usia 8 tahun mendekam di balik jeruji. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, untuk informasi terkini soal kasus Vina Cirebon, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Ramdaun atau Arai di Cirebon, Jawa Barat. Syahri, seperti apa persiapan Saka Tatal menghadapi sidang lanjutan pekan depan? Nanti siapa aja saksi yang akan dihadirkan? Ya, baik Vidi dan juga saudara, selamat siang. Sampai saat ini tim kuasa hukum dari Saka Tatal dan juga beberapa pihak, utamanya tim Saka Tatal, sudah melakukan persiapan untuk melakukan atau menghadiri sidang pada hari Selasa 30 Juli 2024. Saka Tatal bersama tim akan membawa sejumlah saksi yang akan membuka terang benderang kasus ini yang terjadi di tahun 2016 lalu. Termasuk diantaranya beberapa waktu saat kami bertanya dan mewawancarai langsung di rumahnya, tepat di depan kantor kuasa hukum Titin Prialianti, ada satu kalimat yang betul-betul kami ingat dan menyatakan Titin bahwa jaksa penuntut umum yang mengatakan bahwa sudah pernah ada foto di tahun 2016 terkait kondisi tubuh Vina, Titin membantah dengan tegas. Bahkan Titin menantang agar para JPU tersebut tidak hanya sekedar menyatakan dalam jawaban kemarin, tapi juga dibuktikan dengan berkas-berkas yang memang ada di tahun 2016 lalu. Karena Titin pada saat ini juga menunjukkan kepada kami berkas yang dulu ada di persidangan tahun 2016 dan kami melihat tidak ada foto yang sama dengan novum yang diberikan pada saat ini. Artinya foto tersebut yang baru dapat 2 bulan lalu menurut Titin itu adalah foto yang orisinil dan memang betul-betul baru ada dalam persidangan PK Saka Tatal. Selain itu, beberapa saksi, kemudian bukti dan juga ada ahli yang akan dihadirkan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal untuk membuktikan bahwa kejadian ini adalah kejadian kecelakaan, bukanlah pembunuhan. Vidi. Syahri, apa sudah ada tanggapan dari keluarga Vina dan juga pihak Ibturudiana terkait dengan novum atau bukti baru yang kemarin diajukan oleh Saka Tatal? Kemarin pada sidang pertama, pada saat pembacaan memori PK dilakukan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal dan menyimpulkan bahwa kejadian meninggalnya Vina dan juga Eki itu disebabkan karena kecelakaan, langsung dibantah oleh keluarga Vina dan juga tim kuasa hukumnya Vina. Mereka mengatakan bahwa dan terus masih meyakini kejadian yang menimpa anggota keluarganya yakni Vina itu adalah pembunuhan. Ini dibuktikan dengan beberapa kondisi-kondisi bagian tubuh yang terdapat luka dan juga diyakini oleh tim yang melakukan pemandian pada tubuh Vina. Begitupun dengan kuasa hukum Vina yang masih terus meyakini bahwa apa yang diputuskan oleh hakim betul adanya tentang pembunuhan, bukanlah kecelakaan. Namun baik keluarga Vina maupun tim kuasa hukumnya masih terus memberikan hak kepada setiap individu untuk mengajukan PK
dan tentunya hasil akhirnya akan tetap dipatuhi dan diikuti oleh tim kuasa hukum maupun keluarga Vina. Mereka meminta kepada tim kepolisian, utamanya Bareskrim, dan juga beberapa pihak terkait Irwasum, Propam yang terus melakukan penanganan ulang terhadap kasus ini serta pemeriksaan-pemeriksaan. Pasalnya, beberapa waktu lalu sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 orang yang dilaporkan atas nama AF dan juga Dede atas kesaksian palsunya di tahun 2016 lalu. Dan sampai saat ini tentu kami menunggu hasil dari pemeriksaan tersebut, apakah memang tahun 2016 lalu Dede dan AF memberikan keterangan palsu ataukah memang kenyataannya itu masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Atas dasar itu, pihak keluarga Vina terus meminta kepada Bareskrim bila perlu membentuk tim pencari fakta yang juga dipenuhi oleh beberapa pihak terkait antara lain pakar dan juga ahli-ahli yang betul-betul independen, objektif dan dapat membuka kasus ini secara terang benderang. Karena keluarga Vina yang ingin dicari adalah apa sebetulnya yang menimpa Vina dan juga Eki pada tahun 2016 lalu dan apa motivasinya. Sehingga hal ini dapat memenuhi rasa keadilan atas Vina yang telah meninggal di tahun 2016 lalu dan juga keluarga dan juga almarhum Eki yang meninggal pada saat itu. Vidi. Baik, Muhammad Syahri Ramdan, terima kasih untuk laporan Anda dari Cirebon, Jawa Barat.